Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Soleha dengan NIM C0D023040 perpajakan dari kelas G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pembukuan dalam akuntansi pajak dengan MK Akuntansi Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi dan Ibu Herieni. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama yaitu pengertian pembukuan dan pencatatan. Baiklah, yang pertama yaitu pembukuan. Menurut Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009, pasal 1 angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi dan untuk periode tahun pajak tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu pencatatan. Menurut Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009, pasal 28 ayat 9, pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan pembukuan dan pencatatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah yang pertama yaitu mengisi SPT, yang kedua yaitu penghitungan penghasilan kena pajak, yang ketiga yaitu penghitungan PPN dan PPNBM, yang keempat yaitu penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berikutnya yaitu yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang pertama yaitu wajib pajak badan. Yang kedua itu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kewajiban pembukuan. Syarat menyelenggarakan pembukuan diatur dalam pasal 28 ayat 3, 4, 5, dan 7 Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut. Baiklah, yang pertama yaitu seperti pembukuan haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya atau full disclosure. Yang kedua yaitu pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga yaitu pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan style akrual dan style kas. Yang keempat, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Baiklah, materi selanjutnya yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Baiklah, yang pertama yaitu wajib pajak harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kanwil paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dimulai atau sejak tanggal
pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Yang kedua yaitu permohonan izin kepada Menteri Keuangan harus dilampiri dengan yang pertama, seperti fotokopi SPT tahunan PPh badan atau terakhir wajib pajak yang telah berdiri lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir, yang kedua, yaitu fotokopi NPWP dan fotokopi akta pendirian atau dokumen lainnya yang berupa wajib pajak BUT atau wajib pajak yang baru berdiri dalam tahun berjalan. Berikutnya yaitu tentang kewajiban pencatatan. Syarat menyelenggarakan pencatatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, pencatatan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun. Yang keempat, pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain. Yang pertama, seperti peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh. Dan yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Yang kelima yaitu wajib pajak yang mempunyai lebih dari 1 jenis usaha dan atau tempat usaha, maka pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. Yang keenam, wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pencatatan diharuskan menyelenggarakan pencatatan atas aset dan kewajiban. Yang berikutnya yaitu materi tentang perbedaan pembukuan dan pencatatan. Beberapa faktor yang membedakan kegiatan pembukuan dan pencatatan yakni sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak. Faktor pertama yang membedakan antara pencatatan dan pembukuan adalah subjek pajak atau penyelenggara. Pembukuan diselenggarakan oleh wajib pajak atau wajib pajak orang pribadi atau WP orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Yang kedua itu syarat. Yang pertama itu syarat pembukuan diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Dan pembukuan diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Berikutnya yaitu sedangkan syarat pencatatan meliputi yang pertama mencatat dalam 1 tahun yang dilakukan secara kronologis, yang kedua pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Yang berikutnya pencatatan harus dilakukan dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih.